ya, ada perdebatan tentang pemaknaan ahlul kitab. Jadi memang dalam Quran itu ada musyrikin, ada kafir, ada ahlul kitab. Ini kita pertemuan yang kesekian kali. Ya. Semoga pembahasan obrolan kita itu bisa didengarkan dan ada manfaatnya lah kata-kata kayak gitu. Yang belakangan kemarin banyak ada teman-teman kita juga yang ngisi. Nah, terakhir kemarin kita ngomong itu soal lingkungan, terus ngomong tentang planet yang jauh di luar kemampuan kita secara ini gitu. Tapi ya itu kebesaran Allah lah. Nah sekarang ini yang lagi menggelitik ini Ustaz tentang rame tentang soal lagi viral banget yang pernikahan beda agama atau mungkin hubungan beda agama lah. Kalau nggak bicara pernikahan minimal ya kita pacaran lah, tapi beda agama di kalangan kita tidak pungkiri bahwa agama ini bahkan tidak memperbolehkan pacaran setahu bukan. Tapi di masyarakat terjadi gitu. Nah, POV-nya gitu dari sudut pandang ini bukan sudut pandang Ustaz pribadi ya, tapi ini tetap apapun namanya landasannya adalah agama, Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan. Nah, itu seperti apa Ustaz? Dari pacarannya, dari perbedaannya. Kayak lagu Mangu. Mangu. Oh, iya. Kayak lagu Mangu. Nah, sebetulnya gini, ya pertama harusnya guys Bayu tadi pacaran aja sebenarnya nggak boleh. Oke. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ini jawaban guyon aja ya, jawaban guyon ya. Beda agama nih, beda agama ya. Tuhan ngelarang. Ntar mah kalau putus kecewa juga ngadunya ke Tuhan lagi gitu maksudnya. Padahal dibilang nggak boleh. Iya, maksudnya ujungnya ngerepotin Tuhan lagi gitu. Jadi kenapa nggak dari awal ngikutin apa kata Tuhan aja sih gitu. Oke. Kalau sesederhananya begitu ya jawaban. Kan kadang ada jawaban bercanda, ada jawaban serius. Nah, jawaban seriusnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jadi ada sisi walau a'jabatkum. A'jaba yu'jibu itu perkataan yang benar-benar menakjubkan. Maksudnya pas ngelihat pertama langsung kestun, oh cakep banget nih gitu. Oh, wow gitu. Walau a'jabatkum tuh gitu, bener-bener sangat takjub, sangat terpesona gitu. Kadang in case gitu, udah belain pacarnya beda agama, nggak cakep-cakep amat, ini kan sayang banget gitu. Artinya nggak cakep ya. Saya nggak, ini maaf ya bukannya body shaming teman-teman, tapi ini kita coba menalar dari segi ayat gitu ya. Walau a'jabatkum maksudnya bener-bener membuat kita terpesona gitu. Bisa sih dijawab, pecinta itu akan selalu punya jawaban biasanya. Tapi dia sangat mempesona saya. Oh ya udah gitu. Berarti dia mempesona kamu. Cuman wala tankihul musyrikat. Jangan dinikahi orang-orang yang musyrik itu. Dan nanti akan perdebatan lanjutannya adalah ahlul kitab. Boleh kok muslim menikahi ahlul kitab gitu. Nah itu gimana Ustaz? Sepanjang yang saya ketahui hari ini gitu ya, ahlul kitab yang dimasukkan dalam Al-Quran dengan ahlul kitab yang terjadi pada realita kita hari itu sudah berbeda. Dan ketika pembolehan dengan ahlul kitab itu adalah di saat umat muslim masih sedikit waktu itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan stok sedikit kan boleh ngambil yang lain gitu, ngambil barang lain gitu. Sekarang melimpah. Apa yang menjadikan alasan gitu sekarang? Artinya Ustaz akan sama halnya dengan dulu Nabi Adam menjodohkan anaknya kan dengan silang. Ya karena emang adanya itu doang gitu. Sekarang kan incest juga tidak boleh. Oh iyalah. Tidak boleh dan beberapa memang ada khilafiyah, ada perdebatan lah gitu ya. Ada perdebatan tentang pemaknaan ahlul kitab. Jadi memang dalam Quran itu ada musyrikin, ada kafir, ada ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang-orang yang mengikuti kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 kitab itu. 4 kitab samawi. Ada musyrik ini paling jauh lah, paling kacau. Menyembah berhala. Dalam konteks hal ini musyrik di Makkah, orang-orang musyrik di Makkah. Atau orang-orang yang menyembah tidak punya kitab samawi. Sama ada kafir itu orang yang tertutup hatinya. Artinya kafir ini sangat luas sekali karena kafir dalam Quran bisa menjadi antonim dari iman, bisa menjadi antonim dari kata syukur. Oh gitu. Iya, jadi itu kalau kafir. Sehingga kalau ahlul kitab gini kan berarti asumsinya adalah ya orang Nasrani, orang Kristen gitu ya, orang Yahudi gitu ya. Nah, di sini ahlul kitab tidak berlaku lagi kalau yang saya pegang seperti itu. Artinya Ustaz bilang hari ini yang ayat tadi sudah tidak relevan atau seperti apa?
Kalau untuk relevansinya, justru relevansinya adalah tidak boleh dinikahi gitu. Relevansinya karena memang alur kitab yang kita kenal hari ini berbeda dengan yang dulu. Perbedaannya bukan hanya soal banyak dikit, tetapi dulu itu sebelum ada syariat Islam ada yang disebut dengan millat Ibrahim Hanifah. Mereka yang memiliki gaya hidup seperti Nabi Ibrahim. Memiliki gaya hidup seperti Nabi Ibrahim. Dan itu boleh dinikahi. Karena anggapannya adalah mereka masih berpegang teguh pada monoteis atau tauhid. Oke, lurus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Iya gitu ya kan. Ibrahim terus ke bawah kan ada Musa, ada Isa gitu ya. Nah, itu masih garis lurus. Mereka memperjuangkan yang namanya tauhid, monoteis. Nah, kalau sekarang sudah berbeda jauh. Artinya ahli kitab yang sekarang itu bukan lagi ikut yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim atau Nabi gitu betul. ya. Itu dalam yang kita yakini ya. Kalau teman-teman yakin yang lain kan monggo. Umum ya, beda keyakinan. Itu beda cerita. Beda keyakinan. Nah, itu. Oke, Ustaz. Artinya dengan fenomena yang ada sekarang, aku di sisi lain tuh agak sedikit miris karena aku takutnya yang disalahkan tuh agamanya gitu, karena kan cinta bla 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 jadi buta gitu dalam arti tanda kutip gitu. Gimana Ustaz? Jadi sebenarnya kayak lampu merah ya. Kayaknya dalam beberapa pertemuan saya pernah menyampaikan ini ya. Lampu merah itu kalau diterabas, ditabrak, serba bingung orang itu. Mau nolongin dia salah, gak ditolongin itu orang gitu kan. Dia mau ngadu polisi juga nggak bakal berani tuh. Karena dia orang yang terabas lampu merah. Karena dia marah. Karena dia salah. Gara-gara merah jadi marah. Karena dia salah, dia malu. Dia terus yang mungkin yang ditabrak kalau misalkan dia hatinya lembut ya. Mau nyalahin juga ngelihatnya kasihan. Jadi serba salah. Jadi Quran itu punya namanya rambu-rambu. Rambu-rambu nih, ini biasanya sering saya pakai untuk menasihati remaja yang bucinnya parah gitu. Bucin ke pacarnya parah. Kan soalnya dia kalau udah bucin sakit hati nyetatus kan, ya Allah kok gini amat ya. Ya Allah kok gini amat. Iya, maksudnya dia patah hati nih karena bucin. Ya Allah kenapa sih hidup ini kayak gini gitu. Padahal dari awal udah diingetin jangan pacaran. Iya. Nanti pasti bakal sakit. Tapi ngelanggar. Lah giliran gitu ngadunya ke Allah gitu. Jadi sebetulnya bukan agama melarang, tapi agama memberikan arahan, tuntunan, aturan. Supaya nanti di waktu yang akan datang kamu tidak sampai terjerumus dan apalagi sampai ngeluh gitu. Makanya jangan pernah samakan pandangan kita yang terbatas dengan pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan itu basornya jauh ke depan gitu. Contoh ya paling sederhana, utang terus dicatat. Kata kitab suci kan gitu. Udah santai aja. Kata manusia kan gitu. Catat. Pas udah jatuh tempo pura-pura lupa, repot. Berantem. Itu udah salah satu contoh visionernya Quran misalkan. Harus dicatat, harus ada saksi gitu, supaya jelas semuanya. Atau apalagi misalkan dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa, itu kan nggak boleh mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Karena apa? Nanti bisa perang tuh, berantem. Tetap aja kita mencela dengan alasan, ya gue memang gini, suka-suka gue dong, gue orangnya gini, kalau suka ya udah, enggak ya udah, itu kan egois. Ya akhirnya nanti dia punya musuh. Ya dalam hal percintaan seperti ini juga begitu. Bukannya agama memangkas cinta, tidak, tetapi agama berusaha mengarahkan cinta supaya cintanya itu membawa bukan hanya kepada cinta pada manusia, tetapi dua cinta ini bisa mengantarkan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya doanya itu Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah, rezekikan aku cintamu gitu. Dan cinta dari orang yang akan membawa cintanya untuk cintamu. Ya seperti itu. Jadi ada doanya memang seperti itu. Oke. Nah, ini jadi gini Ustaz. Aku jadi agak berpikir agak sedikit jauh lah kata-kata lagi. Nakal. Enggak nakal. Kan fenomena yang hari ini memang banyak banget yang kayak gitu tadi terjadi gitu. Perlu nggak sih versi Ustaz bahwa kan kalau apa sih? Akan ada kajian apa setelah pernikahan dan ada kajian sebelum pranikah dan aku tuh jarang banget melihat yang orang mau nikah tapi belajar dulu gitu. Paham nggak maksudnya? Mau nikah tapi belajar dulu, tapi setelah nikah baru belajar. Yang terjadi kan kayak gitu. Ini gimana Ustaz? Belajar sambil jalan ya. Iya, udah jalanin baru belajar. Jadinya kan salahnya di awal, bukan salahnya di ini. Ini gimana sih? Iya sebenarnya terjadi juga ya ketika kita
in case dalam beberapa kasus ada yang salah milih pasangan, ada yang ngerasa dulu pas pacaran nggak gini kok, pas sudah kenal begini. Dan itu juga bisa jadi pelajaran bagi orang yang belum menjalin hubungan, ternyata kenal cepat dan dalam waktu singkat juga nggak seburuk itu kok, itu bisa gitu juga ya. Karena kadang orang yang udah pacaran lama pas nikah baru bisa mempelajari ternyata salah pilih pasanganin gitu. Ada juga yang kenalnya singkat, nggak lama, ternyata berjalan baik-baik aja gitu. Sebenarnya porsi-porsi sederhana itu sudah diajarkan terus dengan agama ya, misalkan wala taqrabuz zina ya, jangan mendekati zina. Itu kan sebenarnya sudah sisi pengajaran bahwasannya mendekati zina atau mengarah kepada pintu itu ya akan membawa keburukan gitu. Itu pelajarannya paling sederhana. Ataupun kalau misalkan ingin belajar lebih serius ya tentu memperbaiki kualitas pendidikan ya. Baik itu mulai dari taraf pendidikan ke bangku sekolah tinggi misalkan, atau yang paling mudah dan gratis itu kan datengin pengajian-pengajian. Iya betul. Betul. Karena nikah itu kadang disikapi dengan dua hal atau beberapa perspektif yang berbeda. Ada yang ngikutin hype, ada yang ya pengen aja, ada yang emang niatnya ibadah dan ketika niatnya ibadah itu pasti mereka dengan otomatis akan membekali dirinya dengan ilmu. Kenapa? Karena litas kunu ilaiha, untuk menjadi orang yang bisa meneduhkan pasangannya, itu kan harus belajar, minimal banget belajar nurunin ego. Kalau misalkan gak bisa nurunin ego ya kerah terus gitu, berantem terus karena aku maunya begini, kamu maunya begitu, ya gak akan selesai. Gak akan ketemu ya Ustaz? Gak akan ketemu. Jadi litas kun ilaiha aja tuh secara sederhana dia butuh sekali belajar untuk kira-kira aku redam egoku dulu nih, habis itu berusaha ngerti dulu baru diobrolin masalahnya. Itu aja udah butuh belajar banget gitu. Makanya bukannya berarti promosi harus ikut kelas pranikah atau apa gitu juga enggak. Tetapi dalam artian yang paling mendasar adalah kita harus sadar ilmu itu investasi buat diri kita sendiri kok. Minimal banget ketika kita mau ngedidik keturunan kita tahu harus mau apa gitu. Minimal banget ketika pasangan lagi bersikap A, kita harus tahu nih counternya jadi pawangnya gimana nih, nyikapinya dengan A, B gitu. Dan itu nggak akan berjalan ketika kita egois. Oke. Artinya apa ya? Agama sebenarnya udah ngatur nih. Cuma ngatur. Lampu merahnya ada nih. Lampu merahnya ada. Jarang dilanggar. Oke. Nah, kemarin aku tuh lihat juga di apa konten Ustadz yang lain gitu tentang soal ada yang bilang jodoh. Oke. Nah, tadi kan kau bilang salah pilih pasangan. Nah, udah jodohnya. Misal katakanlah gitu. Terus kemudian ada konten yang lain soal tentang ta'aruf. Nah artinya ketika bicara soal ta'aruf tadi kan ikut aturan mainnya si Allah lah katakanlah, bukan tiba-tiba pacaran dan lain-lain. Nah oke, gimana Ustaz ini? Yang pertama dulu ya tadi ya, udah jodohnya mau gimana juga aku pasrahin gitu. Mabok terus biarin udah jodohnya, judi terus udah biar jodohnya, selingkuh terus jodohnya, terus aja gitu sampai makan hati kan. Gak gitu sebetulnya konsepnya, iya. Rumah tangga itu harapannya kalau dalam agama adalah sama-sama berjalan menuju Allah dan ya sampai surga gitu, sehidup sesurga lah, bener lah itu kalau ada semboyan itu betul sebetulnya, saya setuju. Sehidup sesurga itu saya betul. Kalau misalkan sehidup sesurganya sambil poligami berarti rame-rame gitu. Tambah rame dong berarti gitu kan. Jadi nggak ada tuh mentoleransi itu sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan memang sudah tidak memenuhi aspek sakinah gitu ya, yang udah saya cari di kamu nggak ada nih untuk unsur sakinah ya. Cuman ini nggak boleh jadi alasan loh buat aku udah nggak sayang, ngaco kalau itu. Oke. Karena gini ya, tetap orang yang diawali dengan jatuh cinta dia akan terus berusaha membangun cinta tuh. Oke. Karena kan makin hari makin ketahuan jeleknya nih. Kan orang ngupil mulu nih gitu kan. Orang ngapain mulu nih kan nggak danta lah kadang gitu. Nah itu bukan alasan kalau itu. Kalau misalkan sampai mukul, mengkhianati gitu kan, banyak berbohong atau bahkan pemimpin yang diharapkan bisa mengajak keluarganya ke arah yang lebih baik malah mencontohkan yang tidak baik gitu kan. Nggak bisa kalau nggak minum, nggak bisa kalau nggak judi. Itu artinya gini ya, nanti kalau dibilang tadi klise banget kalau bilang udah jodohnya, itu kan klise banget. Iya, artinya ada batasnya. Ada batas. Jadi oke lah mungkin disabarin, dikasih kesempatan 2 kali, 3 kali. Cuma kalau sampai 7 kali, 6 kali kan nggak masuk gitu.
Oke. Memang ada salah satu film yang memotret psikologis seorang perempuan yang di KDRT gitu. Dia berani ngambil keputusan ketika tahap ke-8. 8 kali menerima KDRT, baru dia berani speak up. Dan itu kan terjadi juga di masyarakat kita. Dan itu mungkin banyak sih Ustaz. dan itu bukan, dan yang parahnya gini ya, parahnya adalah ketika masyarakat sekitarnya menganggap jika cerai itu kegagalan. Cerai itu kegagalan. Iya. Jadi rumah tangganya gagal nih yang pertama. Oke. Sebetulnya menurut saya bukan gagal, justru akan lebih gagal lagi ketika dia membiarkan lalu merelakan hifzun nafasnya dia gitu. Oke. Kita kan di Islam ada kenal namanya maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah kan ada 5. Menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga keturunan, sama menjaga keturunan. Hifzun nasl. Nah itu kalau misalkan hifzuddin sama hifzun nafasnya kelewat, suaminya mabuk, nggak hifzuddin dong. Hifzun nafas dipukulin, terus dipertahanin. Jadi nggak sesuai maqasid harusnya. Ya kalau dia mempertahankan justru malah dia gagal menjaga maqasidnya kan. Lebih baik dia berhasil menjaga maqasid tapi melepaskan rumah tangganya gitu. Maka Quran bilang wa iya tafarraqu yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kalaupun mereka berpisah, yughnillahu kullam min sa'ati, mesti dicukupin kok. Laki-lakinya ada rezekinya, perempuannya juga ada rezekinya gitu. Oke. Jadi jangan sampai takut juga nanti saya makan apa, bayi juga dulu kita nggak nyari bisa makan kok. Kan begitu. Iya. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah itu maha luas, maha bijaksana. Ya oke lah, misalkan berpisah, kamu menganggap itu sesuatu yang tidak berhasil, tetapi kan bisa diambil pelajaran dulu, perbaiki diri dulu, nanti kalau didatangkan yang lebih baik ya bersyukur. Oke. Gitu. Jadi kalau yang kedua, apa tadi yang kedua? Soal ta'aruf. Jadi artinya kan itu bertentangan, satunya ikut aturan main, satunya nggak ikut aturan main. Sedangkan ta'aruf kan berarti ikut aturan mainnya sih. Nah, iya kalau ta'aruf itu kan berusaha saling mengenal. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Dan memang konsepnya itu bukan si cowok sama cewek langsung kenalan gitu, enggak. Tapi ya aslinya misalkan dari teman terdekat, kolega terdekat gitu. Atau misalkan cowok ke perempuan. Ya. Perempuannya punya kakak laki-laki, yang saya tanya kakak laki-lakinya. Sedetail mungkin. Nanti ada nggak teman cowoknya, teman kelasnya, atau misalkan yang pernah melihat dia gitu ya. Itu ditanyakan begitu aslinya. Nah itu perspektifnya ini kan lama-lama kalau makin banyak bisa kita simpulkan gitu. Orangnya seperti apa gitu. Dan sebenarnya bukan yang paket kilat-kilat banget juga gitu. Misalkan yang baru sehari ngelihat udah langsung gitu. Ya nggak yang gitu juga. Bahkan ya kita juga perlu setidaknya tahu backgroundnya, cara berpikirnya gitu, dan memang harus jujur di saat itu kekurangannya apa dan apa yang perlu diperbaiki itu perlu jujur banget. Kenapa? Karena kita dalam memilih juga punya standar, misalkan, saya siap nih dengan kelebihannya, tapi bisa nggak saya mentoleransi kekurangannya? Lebih baik dengan seseorang yang kita bisa toleransi kekurangannya meskipun secara kelebihannya kriteria dari 10 masuknya 5 atau 6 gitu. Tapi kekurangannya lebih bisa kita toleransi. Itu lebih mending. Kenapa? Karena akan lebih banyak kita akan lebih banyak untuk tidak makan hati lah kalau gitu. Kalau misalkan dari awal sikapnya udah nggak baik, apa-apa dikit nggak bentak, itu kan nggak enak ya. Nggak jadi rumah gitu. Nggak jadi rumah ya akhirnya musuhan, bukan musuhan, berantem gitu. Ya kayak gitu dah. Jadi ta'aruf itu segitu. Oke. Kesimpulannya gimana, Ustaz? Jadi sebenarnya untuk kontrak yang ini tadi soal jodoh. Kontraknya banyak tadi ya kan, beda agama, terus perceraian, terus sama ta'aruf. Nah, sebetulnya begini ya. Dalam Quran kata cinta itu disebut mahabbah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Kata mahabbah itu berasal dari kata hubbun. Ya kalau dari Ali Imran itu kama salih abatin ambatat sabasana bila fi kulli sunnatin mi'atu habba. Habbah itu artinya biji. Biji itu kan kalau disiram tumbuh. Oke. Dan seiring waktu dia akan berbuah. Maka cinta itu juga begitu. Dia perlu disirami, dia perlu dirawat gitu. Bahkan ketika kita tahu kekurangannya pun ya perlu kita syukuri gitu. Jadi kalau misalkan memang dalam hal ini cinta itu mengajak bertumbuh. Cinta itu mengajak untuk bertumbuh, dan cinta itu memang sesuatu yang harus dirawat. Nggak bisa kita one season wonder gitu, satu musim yang
terus berbunga-bunga, terus di musim berikutnya kita mengabaikan, nggak bisa begitu. Oke. Artinya terus ada proses untuk bisa menerima, terus ada proses untuk bisa berkomunikasi. Makanya kan penting banget ya, kalau zaman sekarang kan konten-konten udah banyak tuh, yang dia bilang kita ciptain suasana baru, dan itu bener banget itu. Entah glamping, entah dia nginep di mana. Penting gitu. Alah ujung-ujungnya di kamar-kamar juga, tapi suasananya beda gitu. Jadi itu perlu receh kayak gitu ya gitu. Dan itu bagian dari menumbuhkan sayang tadi gitu. Baru nanti ketika udah ada hal seperti itu, kita tidak akan menuntut yang aneh-aneh kok gitu. Seperti itu kira-kira. Baik Ustadz, kayaknya menarik banget bicaranya. Ya semoga ada menginspirasi lah untuk apa sih namanya yang terutama adik-adik kita yang inilah gitu. Baik Ustadz, sampai ketemu.